Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tunalaras. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Ayu Priyanti Rahmatika. Lalu yang selanjutnya ada Rani Lestari. Lalu ada Rizka Salinovira, dan yang terakhir ada Fatia Cintabella. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tunalaras. Istilah tunalaras diambil dari kata tuna dan laras. Tuna artinya kurang dan laras artinya sesuai. Jadi, tunalaras berarti anak bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perilaku di sini sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada sehingga memerlukan pelayanan khusus. Definisi anak tunalaras menurut Lenich dan Lewis 1988. Anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkah laku yang menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruhi oleh suasana sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, pengertian tunalaras menurut Hewat dan Orlansky 1988 menyatakan bahwa tunalaras adalah gangguan emosi diuraikan sebagai kesulitan dalam penyesuaian diri dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usianya maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Kegiatan dan keadaan ibu sehari-hari yang berpengaruh terhadap janin antara lain penyakit, keadaan gizi ibu, keadaan emosi ibu, ataupun pemakaian berbagai obat. Yang kedua, saat lahir. Usia ibu pada saat hamil yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko pada saat melahirkan, seperti ibu yang hamil pada usia terlalu muda atau lebih dari 35 tahun. Yang ketiga, setelah kelahiran. Beberapa wujud lingkungan keluarga yang tidak menguntungkan disorganisasi rumah, sering cekcok, teladan dan kurang baik, kurang pembinaan moral dan agama, membantu tumbuh kembangnya kenakalan atau perolehan kompetensi perilaku sosial yang jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak tunalaras. Yang pertama adalah agresif secara verbal dan fisik terhadap anak lain. Contoh, dia memukul temannya tanpa adanya sebab. Kemudian, yang kedua adalah menarik diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari menarik diri adalah mengundurkan diri. Namun, bisa diartikan di sini bahwa menarik diri itu dia cenderung menyendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, orang dengan gangguan tunalaras, dia memiliki tingkat kecemasan yang tinggi atau pencemas, sehingga dia memiliki sifat mudah pemarah. Yang keempat, terlalu cerewet dan terlalu ramah tidak sesuai dengan usianya. Jadi dia memiliki perilaku yang cerewet dan ramah, namun tidak seperti anak usianya pada umumnya. Yang kelima adalah hiperaktif. Jadi anak tunalaras itu sangat aktif dibandingkan dengan teman-temannya. Yang keenam adalah menyakiti diri sendiri. Jadi tidak hanya menyakiti temannya, dia bisa dengan
sengaja menyakiti dirinya sendiri. Yang nomor 7 adalah sulit menyelesaikan tugas karena dia orangnya tidak fokus, jadi individu yang tidak fokus sehingga dia sulit menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ke-8, mengacaukan rutinitas. Yang ke-9, gagal membuat kemajuan yang diharapkan dari dirinya sendiri, jadi dia itu sulit berkembang. Yang nomor 10 adalah keterampilan berbicara dan bercakap-cakap yang sangat buruk. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika anak itu terlalu agresif, terlalu hiperaktif, tingkat kecemasannya tinggi, dan terlalu cerewet, namun dia tidak bisa fokus dengan menyelesaikan tugasnya dan tidak memiliki kemampuan bercakap-cakap dan berbicara dengan orang lain secara baik, maka bisa disimpulkan bahwa dia ini memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus, yaitu sulitnya mengendalikan sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan, yaitu ada 3 hambatan. Yang pertama ada the semi-socialist child, yaitu anak yang dapat berhubungan sosial tapi terbatas dengan keluarga atau terbatas pada keluarga atau kelompok. Yang kedua ada children arrested at a primitive level of socialization, yaitu anak yang perkembangan sosialnya berhenti pada level yang rendah dan kurang sikap sosial serta terlantar dari pendidikan. Yang ketiga ada children with minimum socialization capacity, yaitu anak yang tidak memiliki kemampuan untuk belajar sikap sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.